Halo semuanya, seluruh anak-anak di jagat maya. Kali ini Bunda Seska hadir untuk menceritakan sebuah dongeng. Oke? Yang lagi duduk, kalau ingin siapin cemilan disiapin dulu. Dan jangan lupa ya, untuk mendapatkan cerita-cerita baru dari Bunda Seska, harapkan di subscribe, dan yang sudah tinggal komen, ataupun yang belum nyalakan notifikasinya, dinyalakan notifikasinya. Oke, dan untuk kali ini Bunda Seska akan bercerita sebuah cerita yang banyak disenangi oleh semua orang. Nah, cerita apakah itu? Nah, Bunda Seska kali ini akan bercerita mengenai Putri Salju dan 7 kurcaci. Oke, lanjut aja ya. Semuanya duduk tenang, fokus dan dengarkan Bunda Seska bercerita. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja, seorang ratu. Di kerajaan ini, kehidupannya begitu bahagia. Ratunya yang cantik, dan juga ada rajanya yang bijaksana. Pada suatu hari, ratu yang sangat cantik itu, dia senang sekali duduk di dekat jendela, sebab ia bisa melihat pemandangan yang indah. Ada banyak saljunya dan udara terasa sejuk. Dia juga bisa mendengar kicauan burung yang merdu menemaninya ketika sedang menjahit sebuah baju. Ratu berkata, "Aku ingin melahirkan putri yang cantik. Kulitnya putih seperti salju, bibirnya merah seperti delima, serta rambutnya hitam pekat dan panjang." Ya, karena pada saat itu sang ratu sementara mengandung. Namun tiba-tiba jari telunjuk ratu tertusuk oleh jarum jahit. Jadi mungkin karena sang ratu tidak fokus, jarum itu menusuk jari sang ratu. Darah pun menetes dari jari tersebut, jatuh tepat ke salju di bawah jendela. Beberapa hari kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang cantik dan menggemaskan. Putri tersebut sesuai dengan harapan sang ratu, yaitu memiliki kulit yang putih seperti salju, bibir merah seperti delima, dan juga rambutnya hitam pekat. Ya, pasti kemudian akan panjang ya rambutnya. Dan setelah itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena sesaat setelah melahirkan, ratu itu meninggal. Meninggal karena apa? Karena luka yang dialami itu. Ya, mungkin luka itu bertambah, membuat dirinya semakin tersiksa, dan akhirnya akibat luka tersebut ratu itu pun meninggal. Untung saja dia meninggal
Dan putri yang cantik itu diberi nama Putri Salju. Putri Salju harus tumbuh tanpa seorang ibu. Raja yang melihat hal itu terus bersedih melihat putrinya kesepian. Akhirnya saat Putri Salju dewasa, raja memutuskan untuk menikah lagi. Tetapi yang terjadi setelah pernikahan dari sang raja, ibu tirinya bersikap kurang baik karena ia sebenarnya tidak menyukai sang putri dari raja tersebut. Akhirnya pada waktu sang raja pun meninggal, tinggallah si Putri Salju dengan ibu tirinya yang sudah menjadi ratu. Dia pun sangat merasa tersaingi dengan kecantikan dari Putri Salju tersebut. Hingga suatu hari, ratu memiliki rencana yang jahat terhadap Putri Salju. Ia menyuruh seorang prajurit untuk membawa Putri Salju pergi jauh dari istana. Bahkan ia menyuruh si prajurit untuk mencelakai Putri Salju secara diam-diam. Tuanku, ada perihal apa sehingga engkau memanggil hamba? Bawa Putri Salju ke hutan, lalu celakai dia agar aku percaya bahwa engkau sudah mencelakainya. Bawakan aku hati Putri Salju, seru ratu dengan nada keras. Dengan penuh rasa takut, si prajurit tersebut pun mengiyakan apa yang diminta oleh sang ratu. Keesokan harinya, si prajurit mengajak Putri Salju ke hutan. Dalam perjalanan, prajurit merasa bingung, merasa bimbang. Dia tidak sanggup mencelakakan gadis manis kesayangan raja. Dan dia pun sangat mengasihi Putri Salju tersebut. Akhirnya si prajurit melepaskan Putri Salju begitu saja. Ia membiarkan Putri Salju hidup sendirian di hutan yang jauh dari istana. Dan sebagai ganti hati Putri Salju, si prajurit membawakan hati seekor kerbau untuk ratu yang jahat itu. Ratu pun amat bahagia karena mengira Putri Salju telah tiada. Setiap hari dia pun selalu memuji dirinya. Dia begitu gembira. Sekarang akulah yang paling cantik di negeri ini. Begitulah yang dilakukan oleh ratu yang jahat. Di tempat yang lain, Putri Salju kebingungan di tengah hutan itu. Ia menyusuri hutan hingga akhirnya
Ia melihat sebuah rumah mungil dari kejauhan. Ia pun segera mendekati rumah itu. Putri Salju masuk ke dalam rumah itu. Di sana, dia begitu kaget karena dia menemukan dan melihat ada 7 tempat tidur dan juga ada 7 perabotan. Namun yang begitu mengejutkan dia karena tempat tidur itu dan perabotan-perabotan yang ada berukuran kecil. Dia pun berpikir, mungkin pemilik rumah ini adalah anak-anak. Karena dilihat dari tempat tidur, dilihat dari perabotan yang ada, semuanya berukuran kecil. Tapi Putri tidak menghiraukan itu. Dia berpikir, nanti sajalah. Kalau mereka sudah pulang, saya akan menjelaskan kepada mereka. Putri Salju pun merasa lelah dan lapar. Ia segera menyantap makanan yang tersedia di meja makan. Setelah selesai makan, dia pun membersihkan semuanya. Dan Putri Salju segera menuju ke tempat tidur. Dia memilih tempat tidur yang menurut dia sangat lega dan bagus untuk dia tempati. Dan dia pun segera tidur. Beberapa jam kemudian terdengar bunyi suara. Ada sekelompok orang sedang bernyanyi gembira. Mereka pun bernyanyi dengan berderak-derak. Mereka berjalan. Jadi ada yang selalu bernyanyi penuh gembira sambil memainkan peralatan-peralatan mereka, membunyikan peralatan-peralatan yang mereka bawa. Dan yang lainnya pun berdansa gembira dengan musik yang indah. Mereka pun bernyanyi penuh gembira saat itu. Jadi mereka ada yang bernyanyi penuh bersemangat. Ada juga yang memarahi satu sama lain, kemungkinan ribut. Tapi ada juga yang enjoy saja. Di tengah-tengah mereka sementara berjalan dan bernyanyi, tiba-tiba mereka pun terhenti. Pada saat mereka terhenti, brak, 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 brak. Lihatlah, kenapa rumah kita lampunya menyala? Betul. Apakah kamu tadi tidak mematikan lampu? Oh, tidak. Saya tadi sudah mengecek semuanya dan lampu-lampu yang ada sudah saya padamkan. Tapi kenapa lampu-lampu itu sudah menyala ya? Mereka pun menuju ke pintu. Dan betapa terkejutnya mereka. Kok pintunya sepertinya ada yang buka. Mereka pun masuk perlahan-lahan. Kamu duluan yang masuk. Saya takut. Kamu saja yang masuk. Saya tidak mau. Ya udah, saya masuk duluan. Mereka pun masuk perlahan-lahan. Dan betapa terkejutnya mereka. Karena makanan yang harusnya mereka siapkan untuk mereka makan pada waktu mereka pulang, semuanya telah habis dan tidak tersisa. Mereka pun begitu marah karena mereka capek. Waduh,
siapa ini yang telah makan makanan kita? Aduh, ini pun habis. Ya lihat itu. Aduh, saya ini sangat lapar. Bagaimana ini? Kita tidak memiliki makanan lagi. Siapa ya yang telah makan? Tanya kurcaci yang pertama. Selanjutnya, sementara mereka mencari-cari siapa yang makannya, kurcaci yang lain pun melihat ke arah kamar. Tuh lihat, pintu kamar terbuka. Pasti ada yang masuk ke kamar. Oh, saya tidak mau kamar. Jangan-jangan ada makhluk yang lain. Jangan-jangan ada monsternya. Saya tidak mau. Dan akhirnya setelah mereka begitu lama saling tolak menolak, tidak ada yang mau untuk pergi. Akhirnya mereka pun memberanikan diri menuju ke kamar. Mereka pun membuka pintu perlahan. Dan tampaklah seorang putri yang cantik sedang berbaring di tempat tidur. Kurcaci yang kedua berkata, sepertinya dia kelelahan. Biarkan dia beristirahat di sini saja. Namun kurcaci yang satu yang berkata, tidak boleh. Jangan-jangan dia itu penyihir. Kamu jangan terkecoh oleh penampilan dia yang cantik. Betul juga ya. Kita harus berhati-hati. Jangan-jangan dia itu orang yang tidak baik juga. Akhirnya setelah sekian lama mereka beradu mulut bahwa itu bukan orang yang baik, bahwa itu orang baik. Akhirnya putri salju yang tertidur pun merasa terusik dengan suara-suara mereka. Dan dia pun terbangun. Betapa kagetnya dia, karena dia sudah dikelilingi oleh para kurcaci. Aduh maaf, saya tidak tahu kalau tempat tidur ini, rumah ini adalah milik kalian. Maafkan saya, soalnya saya tadi kelelahan, saya juga tadi kelaparan. Saya berjalan di tengah-tengah hutan dan saya hanya mendapatkan rumah ini. Jadi saya pun masuk tanpa izin dan saya memakan semua makanan kalian. Para kurcaci itu menatap dia. Ada pun yang mencibirnya. Kamu itu sembarang masuk rumah orang. Iya, dia itu menghabiskan makanan kita. Akhirnya kita tidak bisa makan apa-apa. Setelah beradu mulut begitu lama, putri salju pun meminta kepada mereka agar supaya memaafkan dia. Dan juga putri salju pun menceritakan bagaimana kejadian sampai dia bisa berada di tempat ini. Bahwa dia ingin dibunuh oleh sang ratu yang adalah ibu tiri. Makanya dia pun harus melarikan diri. Dia harus berkeliling di hutan rimba ini. Dan dia tidak punya tempat tujuan lain untuk dia tinggal. Dan dia memohon kepada ketujuh kurcaci itu agar supaya mereka mengizinkan dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Setelah berpikir lama, akhirnya
Semua kurcaci itu pun setuju dengan permintaan Putri Salju. Namun dengan syarat Putri Salju harus memasak dan membereskan rumah untuk mereka. Dan Putri Salju pun setuju. Akhirnya suatu hari Putri Salju pun mulai merasa bahagia dengan 7 kurcaci itu. Mereka bersenang-senang, mereka mulai mengenal satu sama yang lain dan mulai berteman. Namun di tengah kegembiraan mereka, di tempat lain, di istana sang ratu yang adalah ibu tiri dari Putri tersebut, dengan penuh bangga dia pun menuju ke cermin ajaib. Di pikiran dia bahwa tidak ada yang menyaingi kecantikan, dia pun bertanya ke cermin ajaib. Hai cermin ajaibku, siapa yang paling cantik di negeri ini? Sang cermin menjawab dengan penuh kejujuran, Putri Saljulah yang paling cantik. Sang ratu pun terkejut. Apa katamu? Kamu mengatakan bahwa Putri Salju yang paling cantik. Seketika ratu jadi tahu bahwa Putri Salju ternyata masih hidup. Alangkah marahnya ratu. Dia telah dibohongi oleh prajuritnya sendiri. Ia pun kembali berniat jahat kepada Putri Salju. Dan sang ratu segera mencari keberadaan Putri Salju. Ratu yang jahat ini, dia memiliki ilmu sihir yang sangat jahat. Dia pun mengubah dirinya menjadi seorang nenek yang membawa keranjang api. Salah satu apel yang dibawanya telah ia beri racun. Sampailah ratu di hutan. Beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Putri Salju. Ratu yang menyamar menjadi nenek segera menawarkan apel-apel yang dibawa. Maukah engkau tukar apel-apel ini dengan roti yang kau pegang itu, Putri? Aku belum makan beberapa hari ini, ucap sang nenek. Oh, tentu Nek, terimalah roti ini, kata Putri Salju yang baik hati. Tanpa merasa curiga, Putri Salju menerima apel racun itu. Dan setelah memakan apel tersebut, seketika Putri Salju jatuh tidak sadarkan diri. Sang ratu yang melihat hal tersebut begitu gembira. Akhirnya setelah sekian lama cara yang saya gunakan untuk membunuh Putri Salju, akhirnya
putri salju pun mati. Dan sang ratu bergegas ke istana. Dia pun bertanya kepada cermin ajaibnya. Cermin ajaib, katakan kepadaku, siapakah yang paling cantik di seluruh jagat raya ini? Dan setelah beberapa saat, sang cermin ajaib berkata, tentu saja yang paling cantik tuanku ratu. Mendengar hal tersebut, sang ratu pun begitu gembira. Akhirnya aku yang paling cantik dan putri salju tidak ada lagi. Tak lama kemudian, di tempat kurcaci itu pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya mereka melihat putri salju sudah terbaring dan terdiam. Putri salju, kenapa engkau begini? Ada apa dengan putri salju? Dia tidak ada napasnya. Putri salju telah meninggal. Mereka pun sangat bersedih karena putri salju meninggal. Akhirnya ketujuh kurcaci memutuskan untuk membuatkan sebuah peti kaca bagi sang putri, karena mereka tidak tega melihat putri salju. Mereka begitu mengagumi putri salju tersebut, dan putri tersebut mereka letakkan di depan rumah mereka, dan mereka pun sangat bersedih dengan putri salju tersebut. Tiba-tiba lewatlah seorang pangeran berkuda yang sedang menyusuri hutan. Ia pun melihat ada peti yang diletakkan keluar. Pangeran pun bertanya-tanya, peti apakah itu? Siapakah yang terbaring di sana? Dia pun segera mendekati peti itu. Dan dia pun terpesona dengan kecantikan putri salju yang terbaring di dalam peti itu. Dia pun berpikir, apakah ini putri yang selalu datang dalam mimpi? Dia pun menatap putri itu. Betul, ini putri yang selalu hadir dalam mimpi. Dia begitu cantik, namun sayang, dia sudah terbaring tidak bernyawa. Karena penasaran, sang pangeran membuka peti tersebut dan menyentuh tangan putri itu. Benar, putri ini sudah tidak bernyawa lagi. Sang pangeran pun begitu bersedih. Ternyata putri itu telah tiada. Dan sebagai tanda penghormatan, sang pangeran pun mencium putri tersebut. Pada saat pangeran mencium putri tersebut, tiba-tiba keajaiban terjadi. Putri tersebut
membuka matanya. Sang pangeran pun terkejut, bercampur gembira. Sang putri pun mulai kebingungan. Ada apa ya dengan saya? Kenapa saya terbaring di sini? Para kurcaci begitu gembira. Wah, putri ternyata sudah hidup. Hidup, putri ternyata sudah hidup. Pangeran pun mendekati sang putri dan berlutut kepada putri salju. Maukah engkau menjadi permaisuriku? Putri salju pun mengangguk setuju. Dan akhirnya sang pangeran pun membawa putri salju ke istana. Dan mereka pun hidup bahagia di istana. Dan apa yang terjadi dengan ratu yang jahat itu? Sang ratu betapa terkejut pada waktu dia bertanya kepada cermin ajaib. Cermin ajaib, katakanlah sekali lagi kepada siapakah yang paling cantik di seluruh Jakarta? Dan cermin itu pun berkata kepada saya, tentu saja yang paling cantik adalah putri salju. Baru kali ini sang ratu mendapatkan jawaban yang sangat berbeda. Sang ratu pun marah. Dia pun membanting cermin ajaibnya. Akhirnya cermin ajaib itu pun menyeret sang ratu masuk ke dalam cerminnya. Dan sang ratu terkurung di dalam cermin tersebut. Dan akhirnya putri salju hidup bahagia bersama dengan sang dan tidak ada yang mengganggu kehidupan dari sang putri. Oke, anak-anak, sampai sini dulu Bunda bercerita soal putri salju. Nah, dari cerita tadi, pesan moral yang ingin Bunda sampaikan yaitu jadilah anak yang baik dan saling menolong dengan sesama. Dan janganlah menjadi orang yang suka iri dengan orang yang lain. Tetapi hargailah apa yang ada pada diri Anda. Oke? Nah, seperti biasa Bunda Seska ingin bertanya, ya. Oke, anak-anak semuanya. Tadi Bunda Seska bercerita tentang, ayo jawab ya. Oke. Kalau yang sudah jawab di komen di bawah ya. Dan pertanyaan berikutnya, yang memiliki rumah di tengah-tengah hutan itu adalah siapa? Oke, yang tahu jawab di komen ya. Dan yang terakhir, siapakah yang selalu
maksud Bunda, yang ratu yang jahat itu selalu bertanya untuk siapa yang paling cantik. Jadi barang apakah itu? Oke, yang sudah dijawab ya. Oke. Jadi tunggu episode-episode cerita dari Bunda Siska. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan nyalakan